Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok Basic Scholarship yang mewakilkan saya sendiri dan sama juga kalian, Pak Marika Faiz Bustaman dan juga Dandi. Pada kali ini kami akan menjelaskan terkait program kami. Pertama, terdapat dua stok yang kami gunakan, yaitu stok link list yang dimana itu dinamakan stok list note, yang kemudian kami buat dengan type def stok list note yang dapat dilihat pada samping ini, dan juga kami inisiasikan list note tersebut dengan pointer list note PTL. Dan kedua ada stok note yang dimana itu adalah stock binary tree yang dimana kami type def stock ini type pointer my node gitu. Oke, dapat teman-teman juga lihat bahwa kami menggunakan beberapa prototype yang dapat teman-teman lihat dari sini sampai sini itu merupakan prototype link list, sedangkan dari sini sampai sini itu menggunakan prototype binary tree. Oke, kami juga menggunakan sebelumnya menggunakan suatu switch yang lumayan panjang dan menurut kami tidak efektif, sehingga kami mengganti switch tersebut dengan menggunakan dual. Oke, terima kasih Daniel. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dandi Radia Prananda. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang programnya. Di mana di sini terdapat panduan program Basic Scholarship Selector, di mana di sini masih sama seperti program sebelumnya, namun kami menambahkan dari poin 6 hingga poin 10 untuk panduan program link list yang ditambahkan dan juga program binary tree. Terima kasih, perkenalkan nama saya Paramatika. Saya akan melanjutkan ke function-function dari link list. Function list kita panggil pada case 4, yaitu pilihan link list. Dalam function link list, kita akan menginisialisasikan start ptr sebagai null, inisialisasi variabel-variabel, dan kita akan masuk ke function pemanggilan function link list instruction yang berisi pilihan-pilihan menu. Kemudian kita akan masuk ke looping pilihan menu. Lalu kita akan masuk ke looping for, di mana looping ini berfungsi untuk memasukkan data yang sudah ada sebelumnya ke dalam link list. Kemudian ada pilihan menu mulai dari case 1 sebagai display dari link list, pilihan kedua sebagai input dari link list yaitu atau insert node. Kemudian case 3 sebagai delete node atau menghapus node, dan default apabila input tidak sesuai dengan pilihan menu. Kemudian akan kembali ke looping pilihan menu. Kemudian terdapat function link list instruction yang berisi pilihan-pilihan menu mulai dari 1 sampai 4. Kemudian kita masuk ke function insert node, di mana terdapat argumen berupa SPTR, IPK, nama, dan X. Kemudian kita akan alokasi memori dari new PTR. Kemudian kita memasukkan data dari input, dan kita akan mensorting link listnya berdasarkan IPK yang terbesar. Jadi urutannya dari yang terbesar ke terkecil. Oke, terima kasih Ken. Mungkin akan saya lanjutkan lagi. Tadi pada case 3 saya jelaskan bahwa terdapat pemanggilan function delete node yang dimana terdapat argumen seperti ini, yang itu ada listener pointer SPK dan juga nama, yang dimana diinisiasikan ada preset PTA, FANPTA, dan juga TMPTL. Lalu terdapat juga suatu if ini, yang dimana jika dia pada posisi pertama, maka dia itu akan membaca namanya jika namanya pada posisi awal, dan maka akan menghapus nama yang pertama tadi. Nah, sedangkan jika namanya itu terletak di posisi kedua, ketiga, atau yang seterusnya, maka dia akan masuk ke posisi else, yang dimana dia akan melakukan while secara terus menerus hingga didapatkan nama tersebut. Jika namanya itu ditemukan atau di posisinya, maka akan tidak sama dengan 0 dan akan menampilkan nama tersebut akan dihapus. Itu terdapat function ini isempty, yang dimana function ini digunakan jika tidak memiliki data sama sekali, yang dimana dia akan mengembalikan SPTR sama dengan 0. Lalu juga terdapat ini function print list yang berfungsi untuk jika datanya itu tidak ada sama sekali, maka dia akan menampilkan list kosong. Akan tetapi jika ada dapat sebuah data, maka dia akan melakukan looping sebanyak data tersebut dan akan menampilkan nama beserta juga IPK-nya. Seperti itu. Untuk binary tree, saya akan menjelaskan tentang function binary tree, di mana pada pilihan menu paling utama, jika kita memilih 5, akan masuk ke case 5 dan langsung menuju ke void binary tree di sini. Di mana di sini kita menginisialisasi integer tree sama dengan 0 dan juga y sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada float nilai akhir, yang dimana ini akan menjadi IPK yang nantinya akan dimasukkan pada binary tree ini. Kemudian di sini terdapat pilihan binary tree, di mana di sini ada 5 pilihan. Bisa kita lihat bahwa case 1 ini berfungsi sebagai insert pada binary tree. Kemudian bisa kita lihat juga di case kedua bahwa di sini berfungsi sebagai search node, search IPK untuk di binary tree. Nah, selanjutnya case 3 di sini berfungsi untuk mendelete IPK yang sudah dimasukkan dari binary tree yang ada, di mana di sini terdapat sebuah peringatan bahwa input IPK yang dihapus tidak merupakan input insert yang pertama kali. Kemudian terdapat case 4 yang dimana ini untuk mendisplay binary tree yang udah kita masukkan tadi. Dan case 5 adalah break untuk keluar dari program binary tree.
saya akan juga menjelaskan lagi bahwa di sini terdapat function binary tree instruction yang dimana ini akan menampilkan suatu menu binary tree, dan juga terdapat juga sini function myNode create node. Dapat dilihat bahwa pada myNode insert ini kita akan memilih suatu case 1, maka dia akan memanggil suatu function insert yang terdapat parameter nama dan juga nilai akhir. Yang kemudian jika tidak ada data sama sekali, maka dia akan masuk ke function ini, ke function create node, dan juga akan memasukkan nama dan nilai akhir tersebut ke dalam new node, dan sedangkan kiri dan kanannya akan dibuat 0. Beda halnya kalau misalnya jika dia itu ada data sebelumnya, maka dia akan dilakukan looping seperti ini. Di sini terdapat function untuk mendisplay seperti yang terdapat di case number 4 tadi. Jadi di sini akan ada variabel yang dipasing. Dari menu binary itu akan dipasing struct node myNode root dan dinamakan struct node noded di dalam void display ini. Nah, jika dia bernilai 0, maka dia akan langsung mereturn kembali ke menu. Namun jika tidak, maka dia akan mendisplay mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, selanjutnya ada void search node, di mana dari namanya kita mengetahui bahwa ini function di binary tree untuk mencari nilai yang ingin dicari yang diinputkan oleh user, di mana di sini variabel yang dipasing adalah root, struct root, dan juga float nilai akhir. Kemudian terdapat inisialisasi structure di sini yang bernama myNode cursor sama dengan root. Jadi nanti akan masuk ke looping while, di mana ini akan mencari jika sudah sama, maka dia akan ngeprint bahwa IPK-nya ditemukan. Jika tidak, maka akan di sini tertampil bahwa IPK tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke function terakhir di binary tree, yaitu delete node, di mana di sini juga passing variabel dari menu utama adalah root dan juga float nilai akhir. Kemudian di sini jika root sama dengan 0, maka return root, atau jika rootnya ini tidak ada atau bernilai 0, belum dimasukkan nilai apa-apa, maka dia langsung kembali ke menu. Terus kita bakal menginisialisasi lagi struct bernama cursor, di mana kita akan melihat bahwa letak nilai akhir yang ingin dicari oleh user ini berada di kanan, di sini, di kanan, ataupun berada di kiri dari master root atau dari root yang ingin dicari. Jika sudah sampai dia tidak memiliki atau node yang berada di ujung itu sudah bernilai 0, di ujung kiri maupun ujung kanan, maka dia akan menghapus nilai yang berada di situ, dan mungkin bahwa IPK yang dicari itu akan dihapus. Jika dia berada di kanan, dia akan ngeprint bahwa IPK juga sudah dihapus, begitu. Dan ini ada else lagi untuk selanjutnya, untuk menggeser nilai-nilai tadi agar membentuk binary tree yang baru, karena tadi terdapat sebuah nilai yang di delete tadi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan programnya. Baik, ini tampilan awalnya. Seperti sebelumnya, kita akan masukkan username dan passwordnya, yaitu bestie dan passwordnya bestie. Kita akan menginput data diri. Kalau selesai, kita keluar. Kemudian kita langsung masuk ke link list untuk mengecek apakah datanya masuk atau tidak. Kita langsung lihat ke list data. Kita lihat bahwa datanya masuk ya. Dan kalau kita mau insert data, kita pilih 2. Kita masukkan misalkan dan di Radia. IPK-nya misalkan 3. Dan kita lihat list datanya sudah masuk. Dan apabila kita mau delete data, kita pilih 3. Nama yang ingin dihapus, misalnya dan di Radia. Dan di Radia dihapus. Kita lihat list data lagi, maka dihapus. Kalau mau keluar, kita pilih 4, kita enter, dan kita masuk ke binary tree. Jadi binary tree itu adalah sebenarnya seperti program baru, tapi menggunakan variabel yang sudah ada. Kita lihat display datanya kosong ya. Dan kita insert data, misalkan namanya Ken, IPK-nya 4, kemudian kita insert lagi, namanya Daniel, IPK-nya 3, kemudian kita insert lagi, dan di IPK-nya 3,5. Kemudian kita lihat display data, kita pencet 4, datanya sesuai dengan urutannya, ada IPK dari IPK 4 sampai IPK 3. Nah, kalau kita mau menghapus data, sudah diperingatkan bahwa data yang dihapus tidak merupakan input insert yang pertama kali, jadi tidak boleh menginput yang 4, kalau 4 data akan error. Dan kita masukkan IPK, misalnya IPK 3, IPK dihapus. Lihat displaynya, IPK 3 hilang. Baik, dan kalau mau keluar dari program, kita keluar 5, dan kalau ingin keluar dari programnya, program utamanya, kita pencet 6. Baik, sekian dari presentasi program kami. Kurang lebih mohon maaf. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.